Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan membahas sedikit tentang hadis al-a'malu binniyat. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fahijratu ila Allah wa rasulih. Man kanat hijratu lidunya yusibaha aw imratan yankihuha fahijratu ila ma hajara ilaihi. Jadi hadis ini menerangkan bila mana seseorang sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka ia hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang ia tuju. Jadi hadis di atas itu menjelaskan bila mana niat seseorang itu baik, maka baik pula amalnya. Dan apabila niat seseorang itu rusak, maka akan rusak pula amalnya. Seperti halnya seseorang, bila mana orang tersebut beramal baik semata-mata karena untuk beribadah kepada Allah, maka sah amal ibadahnya. Konsekuensinya orang tersebut akan mendapatkan pahala karena kebaikannya. Demikian penjelasan hadis al-a'malu binniyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafiatul Aminah dari Jember. Saya akan menjelaskan hadis tentang keutamaan niat. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wal Muslim. Artinya, diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka ia akan mendapatkan apa yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaannya, tentang pentingnya memperbagus niat. Karena setiap perbuatan, setiap perilaku itu tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Setiap orang akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan ganjaran sebagaimana yang ia niatkan awal. Dan siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Tapi jika orang tersebut niatnya kepada selain Allah atau untuk dunia, maka dia mendapatkan ganjaran selain Allah dan hanya akan mendapatkan dunia tersebut. Inilah yang dimaksud tentang keutamaan niat, tentang pentingnya memperbagus niat. Di dalam hadis ini dicontohkan sebagaimana hijrah. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, niat hijrahnya karena Allah, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya, mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang niat hijrahnya karena untuk mencari dunia atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka ia hanya akan mendapatkan dunia tersebut dan hanya mendapatkan wanita tersebut. Inilah yang dimaksud dari intisari dari hadis tersebut. Sedangkan yang dimaksud dari Amirul Mukminin Abu Hafsin ialah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza al-Adawi al-Quraisy. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah pada Ka'ab bin Lu'ay. Beliau dijuluki sebagai Abu Hafsin, yang secara bahasa berarti al-Asad, yaitu singa. Dan juga mendapatkan julukan Al-Faruq dari Rasulullah SAW, karena beliau dapat membedakan antara yang hak dan yang batil di dalam Islam, di dalam agamanya. Hadis rawahu Imam al-Muhadditsain. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, yaitu Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari sebagai pengarang kitab Sahih Bukhari, dan juga Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi sebagai pengarang kitab Sahih Muslim.
Imam Bukhari dan Imam Muslim termasuk imam yang zuhud, imam yang warok, yang seorang yang ahli hadis sahih. Maka hadis ini juga disebut dengan hadis sahih. Tapi secara sanadnya ini termasuk dalam hadis ahad karena hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian setelah Umar bin Khattab diriwayatkan oleh Alqamah bin Abi Waqqas. Kemudian diriwayatkan kembali oleh Muhammad bin Abdurrahman At-Taimi. Kemudian diriwayatkan lagi oleh Yahya bin Sa'id Al-Ansori. Setelah Yahya inilah akhirnya hadis ini diriwayatkan oleh banyak orang yang akhirnya terkenal dan masyhur sebagaimana yang kita tahu pada saat ini. Sehingga hadis ini juga termasuk dari pokok dalam Islam. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk meneliti tentang sanad hadis innamal a'malu binniyat. Jika dari jalur Sahih Bukhari, haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qanab, haddatsana Malikun an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim an Alqamah bin Waqqas an Umar bin Al-Khattab Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama liimri'in ma nawa kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jalur Sahih Bukhari baik sanad atau matannya itu sama juga dengan jalur Sahih Muslim. Kemudian kita lihat skema sanadnya dari Nabi SAW, kemudian kepada sahabat Umar bin Khattab, beliau wafat tahun 23 Hijriah. Kemudian Alqamah bin Waqqas yang wafat pada tahun 94 Hijriah. Kemudian Muhammad bin Ibrahim wafat pada tahun 120 Hijriah. Yahya bin Sa'id wafat pada tahun 144 Hijriah. Malik bin Anas wafat pada tahun 179 Hijriah. Kemudian yang Abdullah bin Maslamah wafat pada tahun 221 Hijriah. Nah, setelah memperhatikan skema sanad dengan melihat wafatnya para rawi, itu tidak menimbulkan adanya kejanggalan bahwa para rawi memang pernah berguru pada guru-guru sebelum mereka, sehingga sanad tersebut bisa sambung sampai kepada gurunya. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa sanad pada jalur tersebut adalah sahih. Kemudian syarah hadis dari kitab Bustanul Arifin bab fi Jami'il A'mal Az-Zahira wal Batinah. Di situ ada teks Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Hafidz, ini menjelaskan tentang hadis innamal a'malu binniyat. Qala Al-Hafidz la yasihu hadzal haditsu anin nabi sallallahu alaihi wasallam illa min jihati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wala an Umar illa min jihati Alqamah wala an Alqamah illa min jihati Muhammad bin Ibrahim At-Taimi wala an Muhammad illa min jihati Yahya bin Sa'id wa an Yahya intasyarat ila akhir. Di sini menunjukkan bahwa menurut Al-Hafidz, hadis innamal a'malu binniyat itu tidak sah dari Nabi kecuali dari arah Umar bin Khattab, dan juga tidak sah dari Umar bin Khattab kecuali dari arah Alqamah, dan juga tidak sah dari Alqamah kecuali dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi,
dan juga tidak sah dari Muhammad kecuali dari Yahya bin Sa'id. Dan kemudian dari Yahya itulah menyebar pada ulama-ulama dan para imam. Mungkin cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.